mencari rezeki, kita harus bekerja keras, harus bekerja cerdas, harus bekerja cerdik. Rezekimu ada pada dirimu. Apa karmamu itu rezekimu? Baik karmamu rezekimu atau baik? Jangan karmamu jelek rezekimu. Sebagai panitia, laman istri, semuanya juga, para panitia, para pemangku, yang dimuliakan, para sesepuh, sepuh, ketua PHBI Kota Surabaya, ketua dan jajarannya, seluruh lembaga dan kelembagaan Hindu di Surabaya, umat sedana yang berbahagia, terimalah salam pengendali. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita tidak tingginya memanjatkan puja stuti, puja sembah pada Buddha Sang Hyang karena kesasun kartu warna kita masih yang Ibrahim, kesehatan, hati yang bersih, suci, merasa hati, sehingga kita bisa hadir untuk menikmati yang suci ini, program di yang kita sucikan, dan juga bertepatan dengan hari apa? Sono Ribok. Bertepatan dengan itu, karena kita merayakan perayaan dan dikasih Ribok, maka pada hari ini kita akan sampaikan dharma wacana dengan judul Yagna, Dana, dan Tapa. Sebagai pelajaran dharma menuju kehidupan yang sartem jagatita. Sebelum kita masuk mengulas itu, mari kita melaksanakan Dharma Yatra, introspeksi, kontemplasi pada diri kita sendiri. Kontemplasi yang pertama adalah kita sudah berkali-kali melaksanakan yagna. Yagna kecil, yagna besar. Mungkin setiap tahun kita mengajarnya, setiap 15 hari kita melaksanakan yagna. Mari kita bertanya, apakah yagna yang kita laksanakan sudah benar? Dan juga kita bertanya introspeksi kita, apakah kita sudah bisa memetik makna luhur dari yagna yang kita laksanakan? Berupa apa? Berupa kesadaran rohani dan kesadaran jasmani. Apakah sudah kita laksanakan, kita sudah bisa memetik kehidupan yang moksarta menjaga kita, kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis? Kita bertanya pada diri kita. Yang kedua, kontemplasi kita yang kedua, Tuhan telah menganugerahkan kita tahta dan harta. Tahta berupa kita sebagai kepala rumah tangga, tahta. Kita sebagai ibu rumah tangga, tahta. Sebagai mahasiswa juga tahta. Sebagai ketua RW, ketua RT juga tahta. Ketua parisada juga tahta. Pejabat-pejabat pemerintahan juga tahta. Kami kita bertanya, sudahkah kita memberdayakan, memanfaatkan tahta kita untuk membangun kehidupan yang masyarakat menjaga kita, kehidupan yang rukun dan harmonis, adil dan sejahtera? Dan kita sudah dikaruniai harta. Dan mari kita bertanya, sudahkah kita menggunakan harta kita secara benar, berguna punya dan menolong yang lain secara benar?
sehingga bisa membangun kehidupan yang dasar menjaga kita, hidup yang rukun, damai, harmoni satu dan sejahtera. Kontemplasi kita yang ketiga, yang kebetulan kita baru Saraswati, kita sudah dianugerahi ilmu pengetahuan sampai mengalir banyak pengaruh, mengalir supaya kita paham roh, sampai seumur hidup penuh kita dengan ilmu pengetahuan yang sudah dikarenai kita. Mari kita bertanya sekarang, sudahkah kita menggunakan ilmu pengetahuan kita untuk membangun kehidupan yang sangat menjaga kita yang rukun dan damai dan harmonis, atau justru kita merasa sombong dengan kita punya pengetahuan yang banyak? Dan di dalam pustaka suci kita, buat kita Hadiah 16 Sloka 5 dikatakan, yadnya, dana, dan tapa jangan pernah dilupakan. Justru yadnya, dana, dan tapa harus kita selalu laksanakan, karena yadnya, dana, dan tapa itu menyucikan, membangun kesadaran rohani dan jasmani. Dengan kesadaran rohani dan jasmani itulah kita bisa membangun kehidupan yang monsar dan jaga kita. Sangat sederhana, cuma 3. Kita melaksanakan yadnya, dana, dan tapa. Kita sudah melaksanakan yadnya, ya berarti kan tidak ada yadnya. Kita sudah berdoa memberikan damai dunia, kemudian kita sudah sembuh. Tapi di era yang modern ini sudah banyak sekali yang dilakukan, banyak dana dunia yang dilakukan, kemudian juga banyak pertapaan yang kita lakukan, perjalanan diri, tapi kita belum mencapai, justru moral makin menurun. Kehidupan tidak semakin rukun, semakin jalan. Apa sebabnya? Kenapa terjadi seperti itu dalam kondisi kita sekarang ini? Mari kita, ada sebuah cerita. Cerita ini cerita seekor anjing. Seekor anjing yang sudah memahami ilmu, dia sudah mendapatkan ilmu. Kalau mencari rezeki, kita harus bekerja keras. Itu ilmu yang pertama. Harus bekerja cerdas, itu yang kedua. Dan yang ketiga harus bekerja cerdik. Jadi harus bekerja keras, cerdas, dan cerdik. Lalu si anjing ini karena harus bekerja keras, maka dia harus mengejar orang-orang yang punya makanan, dikejar sama dia. Orang yang datang dari pasar bawa makanan dikejar sama dia, maka orang yang bawa makanan akan marah, maka dia dilempari, dia dipukuli, tidak dapat makanan. Dan ilmu yang pertama dia lakukan tidak mendapatkan rezeki apa-apa. Yang kedua, dia melakukan dengan cerdas dan cerdik. Setiap orang melakukan ritual gitu, dia tahu betul si anjing ini di mana makanan yang bisa dimakan, tahu betul dia. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Cerdas, dia tahu betul makanan ini bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan. Cerdas dia. Tapi dia tidak bisa mengambil makan itu karena masih ditunggu oleh orang yang punya ritual itu, orang yang punya jaga itu. Lalu dia cerdik, dia pura-pura tidur di samping yang tempat penjaga itu. Dan lengah orangnya diambil makanannya. Ini orangnya marah, dikejar dia, dikejar, dipukuli, tidak punya makanan itu. Dan dengan menerapkan 3, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja cerdik, dengan itu saja dia tidak mendapat rezeki apa-apa. Tapi dia mendengar cerita bahwa ada pertapa yang sakti, pertapa yang sakti yang itu begini, apa yang dikatakan pasti benar. Lalu datanglah dia kepada pertapa itu. Oleh pertapa, saya sudah melaksanakan ilmu yang diberikan pada saya, bekerja keras,
bekerja cerdas, bekerja cerdik, tapi saya tidak mendapatkan rezeki apa-apa. Malah saya seminggu tidak makan, kelaparan. Tolong saya diberitahu bagaimana saya mencarikan rezeki. Lalu saat pertama bilang, wahai anjing yang baik, kau sudah melakukan sesuatu yang benar, tapi ada sesuatu yang kamu lupa. Rezekimu ada pada dirimu, rezekimu ada pada ujung ekormu. Lalu si anjing ini senang sekali karena dia sudah dikasih tahu ilmu yang luar biasa oleh pertapa yang di dunia ini. Maka dia akan pergi lari dan cari di tempat yang sepi supaya tidak ketahuan oleh teman-teman karena dia punya ilmu yang luar biasa. Lalu dia berputar-putar menggigit ekornya karena rezekinya di ujung ekornya. Dia menggigit ekornya sampai luka, sampai dia sakit ekornya. Lalu dia berpikir, kenapa saya cari ekornya tidak dapat apa-apa? Lalu ada anjing yang lewat dengan ekornya bagus sekali, tapi anjing besar. Lalu dia mengejar anjing itu, digigit ekornya. Lalu mengerah dua anjing itu karena dia kecil, kalah dia, luka dia. Dia tidak dapat apa-apa. Sudah dia menjalankan 3 hal itu, luka salah. Menjalankan apa yang dilakukan dikatakan oleh pertapa itu, karena dia tidak melakukan yang kalau dia lagi pertapa. Bahwa pertapa saya sudah melakukan apa yang Tuhan berikan, perintahkan saya sudah lakukan, tapi saya tidak mendapatkan rezeki apa-apa, maka saya lupa. Bahwa anjing yang baik pertama pertapa ini, kau salah mengartikan. Kau salah mengartikan apa yang saya katakan. Makanya hati-hati, gunakan akal budimu untuk memahami apa yang ada yang tersirat dan yang tersurat di dalam sastra atau apa yang saya katakan. Intisari yang saya katakan, maknanya, makna luhurnya bahwa rezekimu ada di belakang karmamu. Karena ekormu ada di belakang badanmu, karena badanmu di dalam ekormu akan ke sana. Apa karmamu itu nak rezekimu? Baik karmamu rezekimu atau baik? Dengan karmamu jelek rezekimu. Maka dari itu hati-hatilah setelah membaca sloka, karena arti mendalam dari sloka itu. Mari kita lihat sloka yang di bawah kita tadi. Apa arti luhurnya? Arti luhurnya adalah ya itulah yang dilaksanakan secara sabika dan daya punya yang dilakukan secara lascarya dan tapak pengendalian diri yang dilakukan secara tulus, maka dia akan menjadi tuntunan perjalanan rohani dan jasmani manusia untuk pengendalian dan pergantian moral dan spiritual untuk membentuk kesadaran jasmani dan rohani, untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur, untuk membangun persaudaraan sejati, sagulu, salulung, sabayan kantor, paros, sarpunanya, salenasa, dan dengan bekal itulah baru kita bisa membangun kehidupan yang seragam jaga kita. Jadi kita harus melakukan apa yaknya yang kita lakukan yaknya sakita. Apa yaknya sakita itu yaknya yang kita laksanakan secara isa, sakti, desa, kamar, kapur. Isa artinya kita laksanakan secara tulus. Kita laksanakan secara tulus dan lascarya. Sakti kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau lebih kemampuan kita pamer, itu namanya raja sekaliannya. Tidak akan mendapatkan kehidupan yang luas terjaga kita. Kalau kita sudah dianugerahi karena kita kecil, itu artinya kita termasuk kayanya. Juga kita akan mendapatkan, kita tidak akan bisa membangun kehidupan yang
Bersantun jaga kita. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, yaitu yang kita lakukan yaitu yang sakrifat. Dan kemudian apa artinya? Jadi kita harus membangun moral dan karakter yang luhur. Apa arti moral dan karakter yang luhur? Moral dan karakter luhur artinya apa? Kita yakin, sadar dan yakin bahwa Tuhan Maha Pencipta. Apa yang pernah ada, apa yang sedang ada, apa yang akan ada adalah diciptakan oleh Tuhan yang besar. Dan Tuhan Maha mengetahui jenara sakti apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Walaupun di tempat sepi tidak ada orang yang tahu, Tuhan mengetahuinya. Kita bisa menipu orang lain tapi tidak bisa menipu diri sendiri. Tidak bisa menipu Tuhan. Jenara sakti. Yang ketiga adalah Prabu Sakti. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa apa yang segala yang diciptakan. Apa yang kita dapatkan, kekayaan harta tahta yang kita dapatkan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan milik kita, itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat adalah Prabu Sakti. Tuhan berada di mana-mana. Tuhan berada di mana-mana artinya di diri kita di semuanya ada Tuhan. Maka dari itulah kita harus hidup harmonis dengan semua yang diciptakan oleh Tuhan. Apakah itu para dewa, apakah itu energi-energi makhluk-makhluk spiritual, makhluk material, alam semesta dan segala isinya, kita harus harmonis. Inilah landasan dari kita harus hidup trihita karana, harmonis dengan Tuhan dan manifestasi, harmonis dengan sesama manusia, harmonis menjaga alam kita, alam dan segala isinya. Dan juga kita sadar betul bahwa kita harus membangun kesadaran rohani dan jasmani. Apa itu kesadaran rohani? Kita harus paham betul diri kita sejati adalah sarapan. Badan kita, Siksma Sarira dan Sula Sarira adalah wahana saja untuk melakukan karma supaya bisa membangun kehidupan yang bersantun jaga kita. Dan kemudian kita sadar betul bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kita semua bersaudara yang sedewa itu bakar. Dan jadi diri kita adalah santa. Diri kita adalah santa. Maka kita punya konsep takwamasi. Karena takwamasi maka kita tidak boleh mengakui satu sama lain. Yang ketiga, kita membangun karakter dan budi pekerti luhur. Bagaimana kita bisa membangun karakter dan budi pekerti luhur? Kalau kita bisa mengendalikan musuh kita yang utama. Musuh kita bukan di luar diri kita, musuh kita ada pada dalam diri kita. Kita mengendalikan sabenipu, kama, kroda, loba, mada, manusia dan moha. Inilah kita kendalikan sehingga kita menjadi suci dalam rohani dan jasmani. Ini harus kita kendalikan. Kita melakukan yajna feodalan ini, kita akan menyucikan tempat ibadah kita menjadi lebih sangat dewasa di desa para pertama. Dan juga kita harus sadar betul menyucikan diri kita lebih sangat supaya kita di dalam feodalan ini menyatu para makhluk dan akmal kita. Dan inilah kita bisa membangun karakter dan budi pekerti luhur. Dan kemudian kita bisa membangun persaudaraan yang sejati secara tulus. Kita memberi yang lain supaya semua menjadi sejahtera. Di dalam Bhagavad Gita sloka 3, sloka 10, ayat 3 dikatakan, sejahterakanlah semua yang diciptakan Tuhan.
melalui kegiatan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilaksanakan sebagai yahya pesanan suci. Dan sini datangnya kita harus mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Pikiran kita harus selalu bijak, dan perkataan kita harus selalu santun, perbuatan kita selalu baik, memberikan kesehatan pada yang lain. Makanya kita punya trikaya dari surga. Dan di sini juga kita yang penting kita pahami yang lain, sadarlah bahwa kita harus memberikan sesuatu. Kita hidup adalah untuk kesejahteraan yang lain. Kita contohlah cita-cita Tuhan. Pepohonan berbunga dan berbuah untuk siapa? Untuk yang lain. Jadi ada apa? Ada slogan yang mengatakan demi yang lain pepohonan berbunga dan berbuah. Demi yang lain air mengalir. Untuk siapa? Untuk para binatang, untuk manusia, untuk pepohonan. Dan begitu juga demi yang lain, sapi memberi susu. Apakah susu itu ke dunia sendiri? Bukan, untuk anak-anak dan untuk umat manusia. Dan begitulah demi yang lain lah, demi kesejahteraan yang lain kita hidup. Maka inilah kita berhasil dewa tutup bakar proklamasi. Dan kita sadar betul yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun karakter dan budi pekerti yang dinamakan Panca-Nitya Dharma. Kita melaksanakan satya, menegakkan kebenaran dan kejujuran. Kemudian dharma, kebajikan, kemudian prema, belas asih, kemudian ahimsa, tidak menyakiti siapapun. Dan kemudian baru kita bisa melaksanakan kehidupan yang sangat menjaga kita. Mari kita sadar betul, ingat betul apa yang kita lakukan. Kita melaksanakan dana, tapa, dan yang emas bersama. Kita harus berpikir apakah kita sudah bisa mengetik makna dari itu, bisa membangun kehidupan yang moksarta menjaga kita di aca tidak ada. Kita selalu berbicara moksarta menjaga kita di aca tidak ada. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa apakah sudah kita bisa membangun kehidupan yang moksarta menjaga kita di aca tidak ada. Terakhir saya tutup dengan suaranya ini agak tutup dengan lagu yang saya suka itu Minanti. Mungkin ada yang tahu lagu Minanti. Indonesia suci saling ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya, bermanfaat. Semoga kita semua berbahagia. Damai hatiku, damai hatimu, damai hati kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om.